Itu yang lihat tuh bukan satu atau dua orang, bukan, bisa dibilang satu kampung. Karena waktu itu siang sekitar habis duhuran lah, kurang lebih jam segitu. Kita tuh lagi duduk di rumah temen, dia itu dari belakang tuh teriak-teriak. Memang kita ngeliat lewat samping kita sana, emang agak jauh sih, cuman kita ngeliat itu babinya itu lewat lari. Kita ikut ngejar, teman saya pun dia ikut ngejar, nyampe samping rumah dia itu hilang. Nggak ada, cuman luka-luka biasa. Tapi kalau orang di luar daerah, dia nggak nabrak, cuman jatuh nyungsep ke sawah, dia meninggal bang. Pernah ada kejadian tuh, satu motor kan bontong 3 tuh, bonceng tiga iya. Itu 2 meninggal, dia nggak ketabrak, nggak apa, cuman nyungsep ke sawah. Itu sering banget, tiap bulan tuh pasti makan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Nuridin. Ya, terima kasih Bang Nuridin, jauh-jauh loh ini datangnya dari Pemalang. Bang, dari Pemalang. Ya, sekali lagi terima kasih buat kehadirannya di studio Jejak Backpacker Bang Nuridin. Nah, di sini Bang Nuridin ya punya kisah ya seperti itu tentang pesugihan, benar ya Bang ya? Benar Bang. Nah, itu seperti apa sih kisah pesugihan yang mau Bang Nurdin ceritakan ini nanti? Spill sedikit aja dulu kisi-kisinya Bang. Oke. Jadi dulu ini Bang, aku kan punya temen, dia satu band sama saya. Dia tuh punya pesugihan. Dia dari kakaknya itu dia sampai gila, bapaknya meninggal, dan akhirnya untuk semua termasuk teman saya itu juga ikut meninggal. Yang melakukan pesugihan ini? Semua, satu keluarga. Oh, yang hidup cuman kakaknya doang, itu pun gila sampai sekarang. Astagfirullah. Oke, kalau gitu disimpan dulu ceritanya Bang. Ini bikin merinding, baru denger ini aja merinding banget. Simpan dulu ceritanya, kita lanjut setelah ini Bang Nuridin ya. Tapi sebelum Nuridin menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, udah siap Bang Nuridin? Siap. Silakan. Jadi dulu gini Bang, aku tuh punya temen satu sekolahan. Dia bukan cuma satu sekolahan sih, satu kampung juga, cuman beda gang. Dia tuh dulu sebenarnya biasa saja, nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin, karena bapaknya kerja di salah satu koperasi simpan pinjam. Dia waktu masuk sekolah itu belum punya motor. Waktu pertama masuk SMP dia ya sama lah sama kayak kita, pakai sepeda, kadang nebeng ke teman-teman yang naik sepeda, kadang dia nggak selalu bawa sepeda. Tapi pas begitu kelas 2 kita bentuk band nih bareng sama teman saya itu. Kita tuh mulai curiga tuh dia untuk segala macam tuh, tiap ngeband tuh dia yang bayarin terus. Bahkan setelah ngeband itu kita makan lamongan segala macam tuh dia semua yang bayar. Nggak lama dia pertama beli Supra, motor Supra. Itu berarti tahun
kurang lebih 2006 apa 2005 itu Supra udah mewah zaman itu ya. Terus nggak lama tuh dia beli motor FU. Oke, Satria. Satria iya. Dulu itu zaman di Satria tuh udah wah. Dia beli Satria itu warna biru bang. Dari situ udah mulai kelihatan semua tuh. Beli Satria warna biru. Nggak lama itu hilang dicuri. Itu hilang pas kita lagi ngeband masuk studio kan, parkir di depan. Itu motor dia hilang. Dia tuh nggak ada rasa apa ya, kayak panik atau segala macem takut dimarahin orang tuanya, tuh nggak ada. Biasa saja dia, motor hilang ya cuma bilang, aduh ini gimana ya pulangnya. Akhirnya kita kan itu gimana, mau lapor polisi apa enggak? Dia nggak usah lah, nanti gampang urusan saya sama orang tua. Udah begitu pulang, berangkat sekolah pakai Supra akhirnya kan, karena FU-nya hilang. Dia berangkat pakai Supra biasa. Ya masih kayak hari-hari biasa, kita tiap hari berangkat habis apa itu pulang sekolah kita ngeband. Itu hampir tiap hari dia yang bayarin bang. Sebenarnya kalau dulu dia ngeband itu kita jadwal cuman berapa ya, untuk seminggu itu cuman sekali 2 kali. Itu semenjak dia ikut gabung itu hampir tiap hari, bahkan sehari nyampe 2 kali. Pulang sekolah kadang, kalau malamnya, tiap hari kayak gitu terus. Nggak lama itu dia beli lagi FU lagi sama, tapi yang warna merah. Kalau kemarin kan yang biru yang hilang, itu beli lagi yang warna merah. Udah tuh di situ tuh kita mulai curiga lah, ini orang kok duit, bocah kok orang duit banyak banget, sedangkan bapaknya kerja biasa lah, kerja di koperasi biasa. Terus desas-desus kayak tukang becak malam, tukang ojek malam. Di kamu kan masih sepi tuh. Dulu belum ada Grab, belum ada Gojek ya. Dia tuh hampir tiap malam tukang becak yang lewat situ itu pasti di dekat rumah dia tuh ngelihat penampakan kayak gitu. Itu hampir tiap malam bang. Yang sering nampakin itu kuntilanak. Setan cewek itu di situ sering nampakin. Dia ditambah dia usil. Pernah ada satu cerita nih, tukang becak. Dia baratnya apa ya? Kalau bahasa Jawanya digondelin, apa ya bahasa Indonesianya ya? Ditumpangin lah, digantungin gitu ya. Iya, dipegangin lah becaknya. Enggak di kayu itu nggak jalan. Berat, rasanya berat. Lepas begitu dia jalan, itu disuruh dia nyungsek ke selokan. Kan rumahnya deket sawah itu. Nyungsek ke selokan itu jahil banget bener. Kalau yang anak kecil yang pocong itu dia kalau nakal sih enggak, cuman emang sering nongol. Kalau yang nakal itu yang yang kuntilanak. Dan di situ itu sering banget bang kecelakaan. Pasti di depan rumahnya itu. Depan rumahnya kan, rumahnya dia pinggir jalan pas. Dia tuh anehnya gini, kalau kecelakaan yang orang situ sendiri, tetangga kita, itu mau dia tabrakan sama truk atau sama mobil itu nggak ada yang meninggal, nggak ada, cuman luka-luka biasa. Tapi kalau orang di luar daerah, dia nggak nabrak, cuman jatuh nyungsep ke sawah, dia meninggal bang. Pernah ada kejadian tuh, satu motor kan bonceng 3 tuh, bonceng 3 iya. Itu 2 meninggal. Dia nggak ketabrak, nggak apa, cuman nyungsep ke sawah. Itu sering banget, tiap bulan tuh pasti makan korban. Terus pas begitu kita masuk ke SMA, itu dia teman saya itu beli mobil. Dia beli mobil tapi nggak lama ayahnya meninggal. Itu nggak sakit, sehat. Hampir tiap hari ya saya lihat ya sehat. Teman-teman yang lain lihat ya juga sehat. Karena kita kan tiap hari kan main ke rumah dia tuh. Kalau siang malam hampir tiap hari full lah kita main. Bahkan kalau anak itu tuh sering nginep di tempat kita.
tempat tongkrongan. Kadang kita kan kalau main ke rumah dia nyampe jam 9 malam, jam 10 malam tuh nanti kita nggak pulang, kita nongkrong lagi. Dia ikut. Ya kita lihat bapaknya tuh ya sehat-sehat aja Pak. Kan kalau kita malam dia kadang sering nyodorin cemilan lah ya. Cemilan kalau malam beliin nasi goreng sering. Tapi nggak lama kemudian setelah dia beli mobil dia meninggal. Padahal sehari sebelumnya tuh ya kita nongkrong di rumahnya tuh sehat-sehat aja itu bapaknya. Tapi pas begitu dia beli mobil itu ini Bang apa ibaratnya kan tulang punggungnya udah nggak ada. Itu dia malah tambah kaya. Dia malah kalau tangis nggak ada tahu, cuman anaknya yang cerita sendiri nih teman saya. Dia ibunya punya bis, ada bis ternama. Dia bisnya tuh mangkal di apa itu pasar Petarukan. Dia bukan bis ini sih ya, apa namanya ya, dia lebih ke franchise. Dia punya 3 bis di salah satu bis ternama itu. Dia punya itu anaknya yang cerita sendiri tuh teman saya. Terus dia punya kosan. Kalau kosan dia punya nyampe 10 pintu. Tetangga tuh udah mulai desas-desus, tapi kalau masalah dia punya bis, punya kontrakan tuh yang tahu cuma teman-temannya. Tapi emang sudah banyak yang curiga, soalnya ada kejadian lagi nih, itu siang Bang, kejadian Bang. Itu yang lihat tuh bukan 1 atau 2 orang, bukan. Bisa dibilang satu kampung. Karena waktu itu siang sekitar habis duhuran lah kurang lebih jam segitu. Kita tuh lagi duduk di rumah temen beda, bukan temen yang ini yang punya sebagian ini ya. Kita nongkrong di rumahnya temen, kita lagi duduk. Itu dari belakang tuh rame banget, orang lari bilang ya celeng gitu kan, atau babi lah ya kalau Jawanya kan celeng. Dia itu dari belakang tuh teriak-teriak. Memang kita ngeliat lewat samping kita sana, emang agak jauh sih, cuman kita ngeliat itu babinya itu lewat lari. Kita ikut ngejar. Teman saya pun dia ikut ngejar. Tapi anehnya itu sepanjang jalan walaupun si babi itu dikejar, itu masih kelihatan, masih kepantau. Dikejar terus sama warga, yang ngejar tuh bukan 1-2 orang, puluhan orang. Nyampe samping rumah dia itu hilang. Pas hilangnya nyampe samping rumah dia. Itu pas hilang tuh warga nggak langsung pergi, enggak, dia masih nyari di sekitar situlah, masih penasaran ya, masih penasaran, itu nggak ketemu. Padahal tuh pas di samping dia cuman apa ya, kebun lah, banyak cuman sepetak berapa itu, nggak terlalu lebar. Itu di kepung itu nggak ada di situ, pas di sampingnya dia. Sebenarnya sih warga sudah curiga, cuman kan nggak enak lah ya. Namanya juga di kampung cuman biasa doang lah, cuman cukup tahu dia punya gitu. Itu cerita yang siang. Dan kejadian lagi itu waktu SMA nih Bang. Waktu kita masuk ke setelah lulus SMA, aku tuh ngelamar kerja nih, sama temanku juga ini yang satu band ini kan. Kita ngelamar kerja, alhamdulillah dapat tuh di Cikarang. Di salah satu PT ternama itu di Cikarang, produksi ban. Kita dapat di situ. Setelah sebenarnya kita ngontrak di situ tuh biasa saja, nggak ada apa-apa. Kita ngontrak rumah tuh 4 orang. Kita ngontrak itu biasa aja, hari-harinya tuh nggak ada kejanggalan, nggak ada usul, nggak ada segala macam. Terus sebulan 2 bulan kemudian temen aku tuh nyusul, karena dia di rumah kan nggak kerja tuh ya, mungkin dia jenuh atau gimana karena teman-teman satu mainnya ke Cikarang kan. Dia ikut ke Cikarang, mobilnya pun dibawa. Mobil motor itu dibawa semua. Pertama dia ke sana pakai motor, terus seminggu kemudiannya dia motor ditinggal, dia pulang ke situ lagi pakai mobilnya dia. Itu di sana dia nggak kerja, nggak apa, bener-bener dia nganggur, cuman makan tidur, tapi malah sering, kita yang kerja tuh malah sering ditraktir. Itu kebalikan di situ.
malah kita Banyak yang banget duitnya ya. iya, makanya kita sebenarnya sih udah tahu, cuman gimana ya, nggak mungkin lah kita ngomong atau gimana, nggak enak kan. Itu di kontrakan itu semenjak dia datang itu ini bang, dia apa namanya, kejadian tuh mulai aneh-aneh. Oke. Mulai dari pokoknya udah nggak wajar lah. Ini ya, kalau tiap ada orang yang, temen saya kan ada satu tuh tukang minum ya, dia suka minum. Kalau temen saya yang minum itu, dia ngajak temen ke situ main ke kosan, ke kosan kita, itu pasti ada yang ganggu bang. Seperti gelas dimainin tuh, ting ting. Ntar pas kita gini, kita semua denger ting ting. Ntar kita coba lihat. Pas kita tengok ke dapur, itu nggak ada. Tapi ntar kita balik lagi nih ke ruang tamu, itu dimainin lagi. Itu nggak sekali 2 kali, kita semua dengar semua. Dan pas itu kejadian tuh sekitar jam 10-11 ya. Terus pas malamnya sekitar jam 2-an itu ada satu teman saya dari kasur larak namanya apa ya, diseret taruh di bawah ini, ditaruh di keramik. Oh, lantai. Di lantai ya. Taruh di situ. Mulai saat itu temen aku yang itu nggak pernah main lagi ke situ bang. Padahal tadinya sering. Cuman kalau pas gangguan yang gelas itu segala macam dia nggak peduli itu. Lah pas dia diseret, kapok, dia nggak mau ke situ lagi. Dia bangun langsung pas diseret. Kebangun langsung, dia ngerasa ada yang nyeret. Malah dikirain dikerjain sama temennya, tapi temennya malah masih pada tepar semua kan, abis pada minum tuh. Masih pada temennya, ada temennya. Satunya lagi tuh di apa ya, tutup kepalanya. Cuman nggak keras, cuma hitung gitu doang. Di posisi belum tidur. Karena yang tadi yang diseret bangun, dia kan kebangun juga tuh karena yang diseret itu berisik kan, ngefitnah kanan kiri. Akhirnya dia bangun, yang lain dari itu dia masih riem lah ya, nggak belum lelap. Dia tuh ditotok. Akhirnya paginya cerita, udah mereka nggak pernah ke situ lagi. Semenjak teman saya itu kejadiannya aneh. Yang aneh lagi tuh temen saya tuh lagi ngaji bang, itu dia nyampe memarahin saya. Dia ngaji tuh ada yang nyanyi. Nyanyi tuh gini, nah nggak pakai syair, nggak pakai itu, cuma nada doang. Nah tiap dia ngaji, kalau dia ngajinya makin keras, dia makin keras lagi. Itu kejadian masih sore habis isya. Waktu itu kan aku lembur tuh, kejadian masih sore habis isya. Pas begitu aku pulang sekitar jam 9, dia marah sama aku. Nih bilangin sama pacar kamu. Lah emang kenapa? Orang lagi ngaji kok masa malah nyanyi-nyanyi. Lah aku tampil loh. Bukannya dia sip malam, lagian aku dikerja, ngapain dia kesini? Aku bilang gitu kan. Terus siapa ya, mana saya tahu. Terus kita lah, kan udah tahu sendiri kamu di sini tuh sering kejadian ini itu. Oh iya sih ya. Itu teman saya lagi ngaji diganggu. Bahkan yang kita lagi berempat nih bang, termasuk sama yang teman itu yang punya pesugihan itu kan, teman saya itu kan, kita lagi nonton TV. Itu ada bayangan gede tuh lewat samping kita. Kita bukan nanya kamu lihat nggak, kamu lihat enggak. Berarti pas begitu dia lewat, kita nengok ke bayangan itu semua. Pas habis itu kita langsung tatap-tatapan, kita nggak nanya satu sama lain, lari semua, keluar semua itu. Nggak ada yang berani masuk lagi, sampai pada nginep ke tempat lain-lain, ke teman-temannya. Termasuk teman saya yang itu tuh juga ikut nginep. Rumah ditinggal, udah nggak dikunci, nggak di dalam tuh ada barang-barang kita lah. Di dalam semua. Saking takutnya. Ditinggal, kita nggak peduli mau itu ntar barang hilang atau segala malam itu enggak. Karena kita berempat tuh bener-bener lihat semua. Bukan cuma 1-2 orang. Hampir semua itu teman saya itu, teman kita tuh di situ diganggu semua, pokoknya yang kontrak di situ berempat. Tapi semua tuh tiap diganggu itu cerita, tapi teman saya yang ini
dia nggak pernah cerita, entah itu diganggu atau enggak tuh dia nggak pernah cerita. Dia diam aja. Diam aja, cuman kalau kita cerita dia ikut nimbrung lah ya. Tapi dia sendiri nggak pernah cerita tentang kejadian di situ. Aku kan non sip, temanku sip semua. Pas kebetulan mereka sip malam. Terus temanku yang punya pesugihan ini, dia nggak tahu main kemana kan. Dia nggak pulang. Itu ini saya demi apa bang ya? Lagi tidur. Entah itu malah kuntilanak atau apa segalanya, pokoknya dia cewek, rambut panjang, pakai baju ya khas kuntilanak gitulah ya. Dia berdiri di depan saya tidur kayak gini kan, tiduran, dia berdiri ngeliat saya sambil gini, ngeliat kayak gini, muka saya sama muka dia itu pas lurus. Itu demi Allah bang, saya apa ya, hari itu juga lihat itu langsung lari, pas beneran kan seberang jalan ada pecel lele itu, tukang pecel lele Lamongan. Nyampe pagi saya nemenin itu penjual itu, saya nggak berani masuk, nggak tidur itu padahal besoknya kerja. Itu seumur saya bener-bener lihat dengan tatap mata, entah itu imajinasi saya atau emang gimana, itu emang bener di depan saya pas. Itu saya langsung kabur. Saya yang tidur dibawa ke kamar mandi itu 2 kali. Maksudnya dalam satu kejadian itu 2 kali. Pertama tuh saya tidur tuh dibawa ke kamar mandi. Teman saya belum tidur kebetulan. Dia lagi nonton TV kan. Dia ngelihat saya ke kamar mandi kok lama banget. Hampir sejam lebih. Padahal bukan toilet ya. Kamar mandi. Tuh lama banget. Teman saya nyamperin, "Woi, ngapain?" Pintu nggak dikunci. Dia pas lihat saya tidur sambil berdiri. Saya tidur sambil berdiri. Saya dibangunin nggak bangun. Tidur sambil berdiri. Sambil berdiri ya, sambil jalan. Habis di kamar mandi saya juga berdiri. Ada itu hampir sejam lebih. Terus teman saya karena saya dibangunin nggak bangun-bangun kan, diantar ke kamar lagi tuh, ke kamar tidur kan. Ke situ lagi. Wah, di situ teman saya nggak ada punya rasa kasihan, ambil gayung disiram saya. Baru di situ aku sadar, aku kok di sini. Lah kamu kan dari tadi di sini udah 2 kali bolak-balik. Terus teman saya ngomong, gangguin lagi ya lah. Nggak tahu, orang saya tidur. Paling diusirin lagi. Itu sering banget gitu. Terus teman saya satunya lagi tuh, namanya Iyas ya, yang satu kontrakan itu, dia ini mandi itu tiba-tiba tuh di kolam banyak anak ikan. Di bak mandi itu? Iya, di kolam mandinya. Padahal di situ kita nggak ada yang ternak ikan, nggak ada, tapi bener-bener banyak di situ ikannya. Jadi cuma dia mandinya juga nyampe gimana ya, ngambilnya air ya, takut ikannya kena kan. Dia ngambilnya dikit-dikit. Padahal sebelumnya nggak ada ikan. Nggak ada sama sekali. Orang itu tiap hari dipakai kok. Nggak ada ikan, tapi pas begitu dia mandi nggak ada ikan. Dia udah selesai mandi, ngobrol sama teman saya kan. Lah tadi saya juga mandi nggak ada ikan. Mas kamu ada ikan? Terus ya akhirnya kita paham lah, emang sering gitu kan. Oh berarti jahil lagi ini. Lah temen yang diceritain itu 2 hari kemudiannya dia mandi, pas begini banyak pasirnya, pasir semua sini. Pas mandi banyak pasir kan, tapi dia tetap mandi kan karena udah terlanjur kan. Akhirnya dia kepala banyak pasir juga, dia keramas bang. Bentuk keramas, mati lampu semua lampu mati. Dia posisi keramas. Akhirnya mandi penting. Yang ngambilnya akhirnya dikit-dikit kan, karena dia apa ya, berpikiran masih banyak pasir di sini nih. Dia ngambilnya air dikit-dikit. Nyampe dikit pun masih ada pasirnya. Nyampe dia ngambil air galon buat ngebilas. Tapi pas begitu dia udah selesai mandi nih, saya ke situ udah nggak ada apa-apa. Itu di daerah Cikarangnya itu. Pas tadinya mah nggak ada apa-apa. Gitu kejadian aneh-aneh itu semenjak teman saya itu nyusul ke situ. Terus apa ya, teman saya ada lagi nih, beda, bukan temennya yang suka mabuk gitu ya.
Temennya ini yang tadi mandi ada pasirnya, dia main ke situ bang. Dia kaget bang karena kan dia sebelumnya kan belum tahu di situ sering ada apa tuh penampakan gitu kan. Dia lagi lari tendang anak kecil bang, lagi tidur. Nendang anak kecil. Ditendang. Anak kecil tuh lari-lari. Oh. Kesandung lah ibaratnya kalau kita anak kecil itu kesandung kaki dia. Terus dia ngomong, loh, emang di sini ada anak kecil? Lah nggak ada lah. Lah tadi siapa yang nendang saya? Lah, orang cuman kita berdua, dia ngobrol sama teman saya. Orang cuman kita berdua, siapa yang lari? Aku di samping kamu ini. Udah dia tadinya merencana mau nginep, gak jadi nginep pulang. Teman saya pun nih akhirnya ikut nginep, malah gantian dia yang nginep ke situ. Oke. Bukannya itu dia temennya yang mau nginep ke kosan kita, malah dia ikut nginep ke itu. Kosong akhirnya itu malam itu. Cuman saya lagi tumbalnya karena saya non shift kan. Saya pulang kerja itu pulang lembur, tidur udah sendirian di situ. Tapi tidurnya ya kita ya was-was, sering banget diganggu. TV itu bang, kita lagi apa itu? Tapi si temennya ini kemana nih yang pesugihan ini? Dia jarang pulang. Oh, oke. Dia jarang pulang, cuman di situ tuh mobilnya doang diparkirin di situ. Dia sering ke situ tapi jarang pulang. Tapi begitu pulang dia itu pasti bawa makanan yang mewah-mewah kayak pizza segala macam. Cuman kita nggak doyan. Lidah kamu kita nggak doyan, dia nggak pulang. Enak pecel lele ya. Enak pecel lele tak lah. Terus kan karena mungkin teman kita itu juga gimana nggak enak sama kita kan. Semenjak dia dengar cerita kanan kiri sering kejadian itu, bahkan waktu di kampung pun dia sering denger nih cerita itu segala macem. Itu sebelum ibunya meninggal, dia cerita gini, dia ngaku minta maaf sama kita ya. Maaf ya, mungkin ini punya bapak saya dulu atau gimana, saya nggak tahu, ngikut saya ke sini atau nggak tahu. Soalnya kan katanya tuh dia harus kayak kontrak itu bang, ya kontraknya tuh berapa puluh tahun gitu, cuman kontraknya belum habis, orang tuanya dia udah meninggal, jadi ikutnya ikut ke situ. Dia bilang ceritanya gitu kan. Aku takut mungkin kalian ini itu segala macam kan, ini yang punya saya semua emang, makanya aku pun sebenarnya di sini nggak kerja, sering makan enak, banyak duit, sering traktir kalian karena aku di Jakarta ada bis 3, terus ada kontrakan. Ngaku. Emang. Bahkan kita pernah pulang ke kampung itu pakai bis dia. Kita nungguin di tol Cikarang, di pintu masuk Cikarang. Kita beneran kan kontraknya di seberang Mall Poluk Cikarang tuh, sampingnya kan juga tol. Kita kontrak di gang situ. Kita nungguin di situ, bisnya dia mau masuk ke ini, keluar tol tuh di bisnya mau. Bisnya cuma buat jemput kita nggak bayar, udah. Emang dia yang punya kan. Dia bilang punya 3 bis, kita pernah pulang pakai bis dia juga. Terus gitu teman saya dia ngaku, dia terus nggak lama tuh dia berpikir gini bang, saya tuh sebenarnya nggak mau pakai uang ini hasil ini segala macam kan, saya nggak mau terlibat kayak gini, terus saya nggak tenang gitu. Saya pengen hidup normal kayak kalian, tapi saya bingung gimana cara ngelepasnya. Nah kita kadang ngasih saran konyol, ya udah duitnya nggak usah dipakai, biarin, mau numpuk sekalian, kamu makan segala macam ikut kita di sini kan. Kita bercanda, dia beneran bang. Beneran nggak dipakai, dia nggak pakai, sampai ibunya tuh nelpon, ini gimana dikirimin kok nggak pernah mau dipakai, malah dibalikin lagi. Bahkan dia pulang tuh hanya naruh mobilnya doang. Pulang ke kampung mobilnya ditaruh di rumah, dia berangkat lagi ke sini pakai motor doang itu. Dan kalau motornya masih pakai, kalau mobilnya dia nggak mau pakai. Itu nyampe ibunya meninggal. Kepikiran dia atau mungkin juga kena karma, ibunya meninggal.
Tapi meninggalnya sakit atau secara tiba-tiba lagi? Sama tiba-tiba. Tiba-tiba. Cuman dia di rumah sakit, kalau bapaknya kan dia 2 hari, dia semingguan. Soalnya teman saya kan dia ikut pulang juga kan, dia semingguan. Terus teman aku satunya lagi dia pas beneran karena kita sistem off, temannya satunya lagi dia juga ikut pulang. Si Rangga itu, Rangga teman saya tuh dia ikut pulang bareng sama ini siapa? Sama Angga, dia pulang bareng kan. Dia pulang bareng. Dia ikut ke rumah sakit juga. Ya jenguk lah ya, nggak enak cuma apa orang tuanya teman di rumah sakit dia ikut ke rumah sakit juga. Pas kita tanya gimana itu orang tua dia, sehat-sehat aja kan, cuman di rumah sakit katanya cuman kurang darah apa gimana kan. Terus seminggu kemudian pas beneran teman aku udah mangkat libur kan cuma 2 hari 3 hari tuh, teman saya udah berangkat gak lama. Yang ngabarin bukan temen aku yang ini yang punya pesugihan, temen yang di kampung juga, ibunya ini meninggal kamu nggak pulang. Innalillahi, padahal kan kita cuma ya Allah, bukannya dia sehat aja, tadi kata si Rangga ini dia pas di rumah sakit cuman kurang darah, tapi kok bisa meninggal. Itu meninggal juga. Terus dia tuh kakaknya gila, padahal tadinya sehat. Kakaknya sampai gila, sampai sekarang masih hidup kakaknya. Tuh, sorry, setelah ibunya meninggal, selang berapa lama tuh? Nggak lama, nggak nyampe sebulan, depresi dia. Udah nggak punya siapa-siapa. Terus adiknya yang satu itu apa ya, nggak pernah pulang, nggak mau pakai, ibaratnya ada uang banyak tapi dia bener-bener kekurangan, dia nggak mau pakai uang, nyampe kurus. Temen saya nyampe kurus. Pas begitu ibunya udah meninggal, dia sih sempet ke Cikarang lagi kan. Cikarang lagi, dia di Cikarang baru sadar tuh nyari kerja. Oke, si Angga ini. Iya, dia ikut nyari kerja sekarang, cuman kan nggak dapat karena mungkin gak punya pengalaman atau gimana ya kak. Akhirnya dia pulang. Dia pulang tuh di kampung, dia jualan bang, asongan, dia keliling. Pertama dia jualan somai. Dia jual somai tuh nggak lama, dia cuman berapa bulan, 3-4 bulan dia jualan somai itu dia sempat tertabrak truk, keserempet truk. Dia keserempet truk, nggak bisa jalan kan. Kita temennya yang di Cikarang tuh termasuk saya pulang semua pas hari Minggu. Yang kena sip ya pada cuti. Saya pas beneran saya hari Minggu libur kan, pulang semua. Jenguk dia cerita. Bahkan dia begitu saya samperin, dia minta dibawa ke Cikarang. Dia nggak mau tinggal di rumah karena dia tahu, bilang gini kan, aku di sini gak tenang kan, ini rumah hasil ini itu segala macam dari bapaknya. Terus kita kan adem-ademin lah, bukanlah ini kan rumah dari dulu, semenjak bapak kamu belum melakukan pesugihan juga kamu udah punya rumah ini. Cuman emang rumahnya nggak pernah ganti bang, cuman dia beli tanah, beli itu segala macam, tapi rumahnya nggak ganti. Oh, masih kayak gitu-gitu aja, rumahnya masih kelihatan gitu. Mewah atau nggak kelihatan gitu. Biasa aja. Akhirnya kita adem-ademin kan, udah nggak usah, ini kan rumah, kalau kamu nggak pakai udah, mobilnya nggak usah dipakai, motor nggak usah dipakai, ini kan rumah dari dulu semenjak orang tuamu masih belum punya pesugihan. Nggak pakai tuh dia, emang mobilnya nggak dipakai. Tapi akhirnya sebelum temanku sakit nih, dia jual somai kurang laku kan. Utang saya bang nih, boleh nggak ya saya ungkit ya, bukan ungkit utangnya ya. Nyampe sekarang sih belum dibalik, tapi ya udah ikhlas lah, ini cuman buat cerita aja, buat sharing aja ya. Dia tuh nyampe nelpon utang saya mau ganti jualan karena somai kayaknya kurang gitu kan. Dia pinjem saya buat jualan ikan keliling, bukan ikan mas, ikan konsumsi, ikan laut. Dia pinjem buat jualan itu. Tapi sama aja bang, dia semenjak kecelakaan itu dia sering sakit.
Ternyata dia kena lambung sama kelenjar. Soalnya kan semenjak pas dia sadar apa ya, nggak mau pakai uang itu, dia udah jarang makan. Walaupun kita yang di kontrakan kita sering ngasih lah, tapi kan tiap hari kan nggak enak kan. Dia jarang makan, bahkan katanya dia pernah sampai 3 hari itu nggak makan. Padahal kita ya sediain itu apa, ibaratnya di depan TV itu ada duit kita semua bareng-bareng. Ibarat kita beli makan nih, sisa uang cuma 5.000 3.000, kita taruh TV itu banyak di situ. Kalau ibarat kita total receh itu kita hitung tuh 200-300 itu ada, tapi dia nggak enak mungkin ya, nggak pernah makan, dia sampai nggak makan. Kita dibeliin terus nggak enak, dia nggak mau makan uang hasil dari orang tuanya itu. Jual ikan itu, pas begitu dia jual ikan, dia mulai sakit-sakitan, kena mah. Ternyata kena mah, tadinya mah kita kira cuman mah biasa kan. Pas begitu periksa, aku sendiri yang nganter nih. Aku sendiri yang nganter ke periksa, bukan ke rumah sakit sih, ke dokter biasa lah, rumah ya, umum. Ternyata kena liver, lambungnya kena. Udah komplikasi banyak banget. Dia keluar masuk rumah sakit itu, tadinya dia nggak mau pakai uang apa hasil dari itu kan, mobilnya jual buat berobat dia, motornya jual buat berobat dia, tapi Supranya masih sampai sekarang masih di rumah. Supranya masih, dia mobil motor udah dijual semua buat berobat dia sendiri. Nyampe akhirnya ya dia meninggal juga bang. Dia meninggal juga. Si adiknya, kakaknya sampai sekarang masih gila. Nah kita ulas dulu yang si Angganya ini. Berarti dia meninggalnya itu di rumah sakit atau memang di rumah sakit? Dia udah berarti karena udah komplikasi itu tadi. Kita nggak ngitung dia masuk rumah sakit berapa itu, enggak, dia udah bolak-balik. Padahal udah sempet sembuh tuh, tapi kambuh lagi. Itu nyampe mobilnya habis, mobil motor itu nyampe habis. Sampai habis semua lah itu, cuman sisa rumah itu doang itu. Ditempati sama kakaknya. Kakaknya punya rumah sendiri di sampingnya. Padahal kakaknya nggak satu rumah. Kakaknya tuh udah punya anak istri, cuman anak istri apa? Suami. Cuman suaminya emang cewek, kakaknya. Cewek, udah lama ini kan, udah lama cerai kan. Entah. Oh iya, lupa ini belum ceritain juga tadi bang, kelewat ya, maaf. Itu teman saya tuh sempat bilang gini bang, itu kakak saya pun mungkin gila gara-gara ulah bapak saya. Tapi dia nggak bilang kalau bapaknya meninggal gara-gara buat korban itu, enggak, cuman dia bilang mungkin ulah bapak saya. Dia dulu sempat bilang ngomong kayak gitu waktu di Cikarang. Dan sampai sekarang itu udah habis semua. Dia udah ibaratnya sebelum dia meninggal tuh bener-bener harta yang dari pesugihan itu udah habis semua bang, termasuk bis-bisnya itu. Bis-bisnya tuh buat berobat ibunya. Habis semua. Kalau emang pas bapaknya masuk rumah sakit mah nggak ngejual apa-apa dia. Cuman pas begitu ibunya sama dia masuk rumah sakit itu udah mulai habis-habisan. Berarti kalau kakaknya juga udah, berarti yang hidup cuma satu nih? Satu kakaknya. Dan itu pun gila. Anak-anaknya ikut ini suaminya. Tapi seandainya kalau misalkan dia ini, si Angga ini berani memakai uang dari pesugihan ini, mungkin nggak terjadi apa-apa, bisa gitu? Mungkin bisa ya, karena kan ada yang nerusin. Mungkin sebenarnya bisa, cuman dia nggak tahu kenapa pikiran apa gimana tuh tiba-tiba dia nggak mau pakai uang itu.
nyampe ibunya kepikiran segala macem. Tapi untuk ibadahnya sehari-hari gimana nih si Angga? Dia rajin bang, bahkan untuk dalam mengaji tuh bisa dibilang dia paling jago. Tapi sebelum pakai uang ini, sebelumnya waktu dia masih pakai uang hasil pesugihan ini, masih pakai pun dia tetap menjalankan. Tetap menjalankan. Oke. Dia rajin, bener-bener dia rajin. Bahkan kalau subuhan itu ya kalau bareng sama kita ya paling rajin. Kalau kita mah kadang cuman bangun-bangun doang. Cuman agak sedikit nakal bocahnya. Nakalnya tuh sering bocah-bocah. Ya nakal muda. Remaja gitu. Cuman kalau tentang agama emang saya akui dia bang. Tapi Bang Nurdin nggak pernah cerita nih kalau si Angga itu bahwa nih yang makan tumbal ini nih keluarga sendiri atau orang jauh atau gimana nih? Yang makan korban gimana? Numbalkan ini. Jadi kan kalau orang pesugihan itu kan pasti ada tumbal gitu kan. Kalau nggak ya mati ya itu tadi bisa jadi ODGJ atau bisa ya gimana sih kalau pesugihan itu tumbalnya? Saya juga kurang paham ya. Tapi dengar-dengar cerita dari narasumber yang sebelumnya kan kayak gitu ya. Kebanyakan dia entah itu korbannya meninggal ditabrak apa kayak gitu. Ya itu bang yang tadi aku ceritain awal di depan rumahnya dia itu sering kecelakaan. Ya itu orang kamu yang ngaitkan tumbal dia. Karena ibarat gini bang, tiap kalau yang kecelakaan dari warga kita sendiri, itu mau tertabrak apapun aman, nggak nyampe meninggal. Tapi begitu orang lain, dia cuman jatuh sendiri atau cuman nggak nyampe tabrakan parah lah, tapi dia meninggal pasti depan rumah dia. Tapi ini pesugihan mungkin boleh kita kasih nama ya pesugihan 7 turunan lah mungkin kayak gitu ya. Mungkin kayaknya itu 7 turunan. Jadi sampai 7 turunan ini bakal lanjut terus kalau nggak ada yang menyetop atau memberhentikan nih. Nah si Angga ini ngerti nggak dia kalau pesugihan yang diturunkan oleh bapaknya ini harus tetap dijalankan atau kalau diputus harus berani menanggung risikonya? Kalau itunya dia nggak cerita. Kalau dia harus nyambung terus apa gimana tuh dia nggak cerita. Cuman dia begitu temennya sering diganggu di kontrakan tuh nggak tahu kenapa dia nggak mau lah kayak gitu terus. Dia nggak mau pakai uang itu terus, takutnya teman-teman yang jadi korban gitu segala macam kan, karena emang dia ke Cikarang pun masih diikutin. Iya karena ya masih keturunannya itu tadi kan ya. Jadi gimana pun juga lo harus siap nggak siap mau nggak mau lo harus nerusin gitu. Tapi dia setelah mendengarkan Bang Nurdin sama teman-temannya akhirnya dia nggak ngikutin ya. Jadinya nggak makan uang gak itu. Padahal teman saya itu ngomong ceplos tuh bercanda doang. Orang dia ngomongnya aja sambil jalan, sambil ngambil air. Teman saya yang ngomong itu dia tadinya duduk bareng kan sambil ngobrol sambil nonton TV lah ya. Teman saya tuh pas bangun mau ambil minum, kalau nggak salah mau ambil minum tuh sambil bilang ya udah nggak usah ikut makan duit itu lah. Ternyata masuk ke hati. Beneran dia nggak makan, nyampe kurus. Tadinya mah anaknya saya emang kecil, tadinya emang tapi berisi lah ya, gede berisi. Tapi begitu teman saya ngomong gitu, nyampe ke namah bang, dia nggak mau makan uang itu. Kita tadinya mah apa ya, kita kasih tiap hari dia mau, cuman kan nggak enak mungkin lah tiap hari numpang. Padahal kita mah nggak apa-apa. Orang teman dari kecil dulu juga dia yang suka bayar kan. Tapi ini kayak si babi yang dikejar-kejar di awal tadi ini siapa? Ya itu. Dia apakah pesugihan babi ngepet atau gimana nih? Untuk pesugihannya itu saya sendiri pribadi itu nggak tahu tuh jenisnya, dan itu babi atau itu tuyul. Terus yang jelas itu di rumah dia itu sering banget penampakan seperti babi itu yang dikejar warga kan. Terus yang kuntilanak yang sering nongkrong di dekat rumah dia.
pocong. Itu sering banget. Terutama yang korban diganggu, bukan korban meninggal, itu tukang becak sama tukang ojek malam. Sering banget ya. Sering banget. Hampir tiap malam pasti diganggu di situ. Sampai sekarang itu gangnya angker, rumahnya pun masih ada, belum nggak dirusak. Oh, berarti rumahnya masih dibiarkan kosong. Masih kosong. Karena keturunannya udah habis ya. Udah habis, tinggal itu doang tadi yang itu, yang ODGJ itu. ODGJ juga udah punya rumah sendiri. Tapi dari keluarga yang lain, sepupu atau paman, om apa yang lain-lainnya nggak ada? Ada, cuman dia cuek ibarat itu, nggak ngurusin rumah itu. Ada, pas temen aku meninggal itu pun yang ngurus ya, waktu ibunya yang meninggal, dia yang meninggal ya, saudara-saudaranya dia ngurus semua. Kenal semua kok itu, saudara-saudaranya, omnya segala macam, kenal semua saya. Sering sih dulu kita sering main ke situ. Tapi Bang Nurdin nggak pernah ngeliat tumpukan uangnya di rumah itu? Enggak, kali itu dia nggak pernah mamerin enggak. Cuma emang kalau mau kemana, mau makan-makan tuh dia pasti loyal. Oke. Nah, setelah keluarganya habis nih, meninggal, sisa satu yang ODGJ. Berarti kan ada di rumah itu ada kamar yang mestinya diketahui orang nih. Kalau mereka ini udah nggak ada lagi, pasti kan entah itu dibongkar kamarnya atau lemarinya kayak gitu. Nggak pernah nemuin keberadaan uang itu. Kalau warga sih nggak ada yang ke situ, nggak ada. Mungkin dari saudaranya mungkin ya, itu ya mungkin nemu atau segala macam, kita nggak tahu. Kalau warga nggak ada yang berani. Ya satu mungkin bukan hak milik kan, nggak berani lah masuk ke rumah orang. Walaupun udah nggak dihuni kan masih banyak saudara, jadi warga biasa nggak ada yang masuk. Cuma kalau yang saya tahu tuh motornya masih, Supranya masih di rumah itu. Masih di rumah itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi dia kan naruh di dapur kan, naruhnya motor. Itu jendela yang belakang tuh kadang kalau kena angin tuh ngebuka. Kalau aku pulang kampung tuh aku lihat tuh, ya sedih juga sih, masih sering lihat motor itu dulu kita pakai bareng. Buat nakal bareng, naik 3 bonceng-boncengan, cabe-cabean gitu kan. Iya, ya kenangannya iya. Padahal temennya mah dia baik Bang, agamanya taat. Dia nggak pelit, segala macam, loyal. Apalagi kalau sama wanita ya itu nakalnya di situ dia. Ya. Kalau minum pun dia nggak minum, paling ngerokok biasa. Yang minum cuma satu, aku tuh satu doang Iyas. Untuk kita ngeband tuh yang minum cuma orang satu doang. Yang lain nggak ada. Makanya dia kalau minum dia ngajak teman minum, nggak berani ngajak kita. Ya rajin minum, rajin ibadah juga ya. Oh, kalau yang teman saya nggak minum, temennya punya pesugihan nggak minum. Saya nggak minum. Cuman itu yang minum tuh yang Iyas doang. Iya. Dia minum, tapi walaupun dia minum tuh dia tahu dia nggak berani ngajak kita, walaupun minumnya di kosan kita, dia nggak mau ngajak, dia pasti ngajak temen yang lain, temennya yang sama-sama minum. Ya itu yang diganggu itu. Oke, nah berarti ini nggak ada penerusnya, nggak tahu ya. Berarti Bang Nurdin nggak paham ya, atau nggak ngerti ya ini bakal diteruskan ke siapa nih? Iya. Walaupun keturunannya udah habis, mesti kan ada keturunan yang lain nih, darah, entah itu ya omnya, sepupunya atau apa gitu ya. Nggak tahu ya. Soalnya kan dia untuk sepupunya tuh jauh, beda-beda kampung. Yang satu kampung cuman itu di kakaknya yang gila, bahkan satu ini apa ya, satu kebun lah, satu tanah, beda rumah. Kasian ya kalau kayak gitu. Iya, habis semua itu Bang, benar. Semua. Berarti nikmatin dunia itu hanya berapa tahun doang. Untuk teman saya meninggal tuh kemarin pas corona. Banyak kesalahan juga ya dia perbuat, ya mungkin kesalahannya itu ya, tapi lebih baik kayak gitu sih kalau menurut saya, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya. Insyaallah ya. Daripada dia mati ketika masih menjalani pesugihan itu, mati ya nggak diterima
sama yang di atas udah pastilah kayak gitu ya. Tapi semoga aja beliau diampunilah dosa-dosanya selama di dunia ya Bang ya. Kita doakan aja yang terbaik untuk keluarga ini, walaupun bapaknya dulu melakukan pesugihan gitu, dan anaknya juga sempat menikmati hasil dari pesugihan itu. Tapi setidaknya ini si anak atau si Angga ini sudah keluar dari lingkaran setan itu. Jadi udah berhenti. Ya mudah-mudahan lah ya, kita doakan aja yang terbaik buat temennya ini atau si Angga gitu. Oke, tapi Bang Nuridin gak ada minat untuk melakukan pesugihan? Aduh. Jangan abang, alhamdulillah masih dikasih rezeki di dunia. Oke, nanti saya ajarin Bang. Jangan. Kalau mau pesugihan saya ajarin gini. Jadi kalau Bang buat teman-teman juga ya, kalau mau melakukan pesugihan gini caranya Bang. Kalau kita mau banyak uang, cepet dapat banyak uang, Bang Nuridin misalkan punya 10.000, terus ditukar nih. Kalau misalkan dari satu lembar 10.000, Bang Nuridin tuker jadi 2 lembar. 2 lembar itu yang satu Bang Nuridin simpan, yang satu Bang Nuridin sumbangkan atau masukkan ke kotak amal. Oh iya ya, nanti Allah yang balas ya. Allah akan balas semua itu Bang. Amin. Ya teman-teman, semoga ilmunya terpakai. Ya ini sih menurut kepercayaan saya ya. Saya kalau nyumbang tuh besoknya itu ada aja gitu datang uang Bang. Gitu, entah dari mana datangnya. Tapi bukan dengan hal yang gaib ya. Tiba-tiba kontennya meledak misalnya kayak gitu. Itu kan artinya Allah memberikan kita rezeki lebih gitu. Tapi dari hasil amalan kita dengan menyumbangkan rezeki kita itu tadi. Tapi saya ada pengalaman sendiri tuh Bang itu. Boleh cerita nggak? Boleh. Jadi gini Bang, istri saya kan orang tuanya meninggal semua tuh, udah nggak ada. Adiknya kan yatim piatu. Saya taruh di pondok. Pas saya sebelum kerja di PT ya, itu saya nge-grab. Itu saya tiap hari itu nge-grab sepi Bang. Tapi begitu adik saya yang yatim piatu itu telepon, dia kehabisan uang atau apalah ya. Itu hari itu aku ada aja Bang uang. Beneran, entah itu saya ngantar satu penumpang, dia ngasih tip berapa gitu. Pernah dia telepon asar tuh dia telepon. Telepon saya kan, Mas, uang saku habis. Bingung kan, saya bingung. Aduh gimana ini. Terus saya dapat orderan food, dikasih tip 100.000 Bang. Ya kan. Langsung detik itu juga itu dibayar kontannya. Wah alhamdulillah, ini rezeki buat saya, ini berarti bukan rezeki saya. Iya. Saya langsung kirim ke sana. Namanya itu pesugihan syariah. Oke Bang Nuridin, dari sini Bang Nuridin ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira nih? Ada yang kurang-kurang dari ceritanya atau pesan-pesannya mungkin buat penonton, silahkan kalau ada. Nggak ada sih Bang ya, cukup aja itu buat pelajaran kita lah. Ya pelajaran kita ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ya. Oke Bang Nuridin, terima kasih. Oke JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Nuridin. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nuridin ya buat waktunya. Ini langsung balik ke mana? Cikarang atau Pemalang? Sekarang dulu lah, kesana nyantap siang pagi. Oke. Sampai jumpa.